Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan arah baru diplomasi Indonesia dengan melakukan kunjungan singkat ke Beijing, China pada awal September 2025 ini. Meski durasinya kurang dari 8 jam, kehadiran kepala negara dalam acara peringatan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat Cina syarat makna simbolis. Kehadiran tersebut bukan sekadar menjawab undangan resmi Presiden Xi Jinping, melainkan juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai mitra penting dalam percaturan politik global. Selama menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, ini adalah kunjungan kedua Prabowo ke negeri tirai bambu, setelah kunjungan pertama pada 8 dan 10 November 2024 lalu. Keputusan Prabowo untuk hadir di tengah kesibukan dan dinamika politik dalam negeri mencerminkan pendekatan seimbang yang menjadi ciri khasnya. Di satu sisi, ia tetap memperhatikan kebutuhan dan stabilitas nasional. Di sisi lain, ia juga memahami bahwa hubungan bilateral dengan Cina tidak bisa dipandang sebelah mata. Lawatan Presiden Prabowo ke Cina Rabu lalu memang bukan sekedar kunjungan kenegaraan biasa. Ada makna yang dalam yang tersirat pada peristiwa itu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah Cina bahkan sampai memohon agar Prabowo dapat hadir di Beijing, walau hanya 1 hari saja, dalam acara peringatan 80 tahun kemenangan Cina dalam Perang Dunia itu. Baik Cina maupun Indonesia sama-sama menghargai hubungan persahabatan yang sudah lama terjalin. Pentingnya nilai kunjungan Prabowo itu tidak melulu dilihat dari sisi politik semata, tetapi juga mesti dimaknai dari sisi ekonomi. Cina, walau bagaimanapun adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Sebagai gambaran, sepanjang Januari hingga Juli tahun 2025 ini, negeri tirai bambu tetap meneguhkan posisinya sebagai negara tujuan ekspor yang memiliki peranan terbesar bagi Indonesia dengan nilai transaksi mencapai 34,462 miliar dolar Amerika atau 22,64% dari total ekspor kita. Kontribusi itu bahkan hampir 2 kali lipat dari ekspor kita ke Amerika Serikat yang berada di peringkat kedua daftar negara tujuan perdagangan Indonesia. Data BPS mengungkapkan nilai ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam pada periode yang sama adalah sebesar 17,88 miliar atau 11,75%. Berikutnya di posisi ketiga adalah India dengan nilai ekspor 10,87 miliar dolar Amerika atau 7,14%. Adapun komoditas utama yang diekspor ke Cina pada periode tersebut adalah besi dan baja, serta bahan bakar mineral dan nikel, serta barang lainnya. Cina juga menjadi investor terbesar dalam berbagai proyek strategis, mulai dari infrastruktur hingga transisi energi. Dengan hadir langsung, meski hanya sebentar, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menempatkan hubungan dengan Beijing dalam prioritas tinggi. Lebih dari itu, kunjungan ini juga menunjukkan bagaimana diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo bergerak secara fleksibel dan efisien. Tidak selalu harus berupa perjalanan panjang dengan agenda maraton, melainkan bisa juga berbentuk kunjungan singkat yang penuh arti. Dalam hitungan jam, Prabowo tidak hanya menghadiri parade militer bersama 26 pemimpin dunia lainnya, tetapi juga berhasil mengadakan pertemuan bilateral penting dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Efisiensi waktu tersebut sejalan dengan prinsip bahwa diplomasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tanpa kehilangan substansi. Pertemuan dengan Xi Jinping memperkuat komitmen kerjasama strategis Indonesia dan Cina, terutama dalam bidang ekonomi dan investasi. Beijing selama ini menjadi salah satu motor penggerak pembangunan infrastruktur di tanah air, termasuk melalui proyek kereta cepat dan jaringan energi. Dengan semakin berkembangnya tantangan global seperti pelambatan ekonomi dunia, ketidakpastian rantai pasok, hingga kebutuhan transisi energi, Indonesia membutuhkan hubungan yang solid dengan mitra-mitra besar seperti Cina. Diplomasi kilat ala Prabowo membuka jalan agar berbagai proyek yang sudah berjalan tidak hanya berlanjut, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, pertemuan dengan Vladimir Putin juga tidak kalah penting. Rusia masih memegang posisi strategis dalam geopolitik global, terutama terkait energi, teknologi militer, dan perdagangan komoditas. Bagi Indonesia, menjalin kedekatan dengan Moskow memberi ruang manuver tambahan di tengah rivalitas negara-negara besar. Kerjasama dengan Rusia dapat membuka akses terhadap diversifikasi sumber energi, teknologi pertahanan, serta peluang pasar baru bagi komoditas ekspor Indonesia. Pertemuan singkat itu menjadi sinyal bahwa hanya Jakarta tidak ingin terjebak dalam satu kutub,
melainkan berusaha merajut hubungan yang seimbang dengan berbagai kekuatan di dunia. Di mata publik internasional, kehadiran Prabowo di Beijing bersama puluhan pemimpin dunia lainnya juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang relevan dalam percaturan global. Posisi kehormatan yang diberikan kepada Indonesia dalam acara parade militer tersebut menunjukkan pengakuan terhadap peran strategis Jakarta di kawasan Asia dan dunia. Dalam konteks politik luar negeri, hal ini sejalan dengan tradisi lama Indonesia yang berusaha memposisikan diri sebagai jembatan antar blok, sekaligus mengedepankan prinsip non-blok yang adaptif dengan situasi terkini. Namun diplomasi yang dijalankan Prabowo tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan luar negeri dan prioritas dalam negeri. Kunjungan singkat ini terjadi setelah sempat tertunda karena pertimbangan kondisi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden tidak serta-merta mendahulukan agenda global tanpa memerhatikan dinamika di rumah sendiri. Justru, dengan menjaga keseimbangan itu, Prabowo ingin memastikan bahwasanya langkah-langkah diplomasi luar negeri tidak menimbulkan kesan menjauh dari realitas masyarakat yang tengah menghadapi tantangan ekonomi maupun sosial. Dari perspektif efisiensi, kunjungan kurang dari 8 jam ini juga menegaskan gaya kerja yang padat, ringkas, tapi tetap substantif. Model diplomasi ini bisa menjadi tren baru di era modern, ketika para pemimpin dunia semakin dituntut untuk bergerak cepat, adaptif, dan efisien dalam menjalankan berbagai agendanya. Diplomasi kilat yang dilakukan Prabowo dapat dipandang sebagai eksperimen politik luar negeri Indonesia yang menggabungkan simbolisme substansi dan kecepatan dalam satu paket. Tentu saja, efektivitas langkah ini akan sangat ditentukan oleh tindak lanjut konkret setelah pertemuan. Agenda yang dibahas dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin perlu segera diikuti dengan kerja teknis antar kementerian, lembaga, dan sektor swasta. Tanpa tindak lanjut yang serius, kunjungan singkat berisiko hanya menjadi seremoni. Tapi, bila ditindaklanjuti dengan sangat baik, diplomasi kilat semacam ini bisa menjadi modal baru bagi Indonesia untuk mempercepat pencapaian tujuan nasional di bidang ekonomi, investasi, dan ketahanan energi. Pada akhirnya, kehadiran Presiden Prabowo di Beijing menggambarkan wajah baru diplomasi Indonesia yang berani, adaptif, dan efisien. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil menegaskan posisi Indonesia di panggung global, memperkuat hubungan dengan dua kekuatan besar di dunia, sekaligus menjaga kesadaran akan pentingnya stabilitas dalam negeri. Diplomasi kilat ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang semakin dinamis, kecepatan dan ketepatan kadang lebih penting daripada lamanya durasi. Dari Beijing, pesan yang dibawa pulang adalah bahwa Indonesia akan terus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan peran globalnya, dengan gaya kepemimpinan yang khas di bawah Prabowo Subianto. Demikian program di editorial kali ini, saya M. Faizal, pamit mundur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.